Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Mereka yang saya turunkan sebagai starter maupun yang masuk di babak kedua, semuanya bermain buruk. Kami bermain seperti bukan sebagai sebuah tim. Saya adalah pelatih dan sayalah yang bertanggung jawab. Saya menyesal kalah dalam derby seperti ini. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Seperti biasa, pasca pertandingan gue akan bacain statement-statement menarik dari sesi konferensi pers. Yang kali ini, ya walaupun menyakitkan, gue tetap akan bacain ya statement dari sesi konferensi pers dari pertandingan Derby della Madonnina. Tetapi sebelumnya gue mau bacain beberapa data fakta menarik dari pertandingan tersebut teman-teman. Yang pertama dari player ratings nih, versi La Gazzetta. Kalau menurut La Gazzetta, man of the match adalah Gabbia dengan nilai 7,5. Ya gue setuju sih, Gabbia memang layak ya untuk mendapatkan man of the match. Lalu pemain terburuk dari sisi Milan, kalau menurut Gazzetta adalah Leao dengan nilai 5. Fonseca mendapatkan nilai 7,5. Dan Milan sebagai sebuah tim mendapatkan nilai 7. Nah untuk pemain lainnya, Reinders sama Pulisic juga mendapatkan nilai 7 teman-teman. Wah ini mengagetkan, menurut gue Pulisic justru tadinya gue pikir akan jadi pemain terbaik juga ya, mendapatkan nilai yang sama dengan Gabbia, tapi ternyata tidak. Nah yang paling mengejutkan adalah Emerson Royal. Dia mendapatkan nilai 6 teman-teman, setara dengan Maignan, Morata, Theo Hernandez, dan Tammy Abraham. Kayaknya harusnya enggak sih, soalnya golnya Di Marco itu ada kesalahan dari Emerson Royal ya. Kalau menurut gua sih seharusnya Emerson Royal nilainya ada di bawah Maignan, Morata, dan Theo Hernandez. Nah kalau dari player rating di derby kali ini teman-teman, sepertinya era Theo Hernandez dan Leao di Milan memang sudah selesai ya. Ini derby loh, partai yang sangat amat penting. Akan tetapi performa Leao dan Theo ya, dua pemain yang disebut-sebut sebagai bintangnya Milan, jenderalnya Milan. Milan sangat bergantung di sisi kiri ya, bergantung dari Leao dan Theo Hernandez. Ini performanya malah anjlok banget. Sedangkan dari sisi Inter teman-teman, menurut Gazzetta man of the match-nya adalah Yann Sommer dengan nilai 7,5. Nilainya sama dengan Gabbia. Pemain terburuk menurut Gazzetta adalah Mkhitaryan, nilainya 5. Gue setuju. Inzaghi cuma diberikan nilai 5 dan Inter sebagai sebuah tim juga cuma mendapatkan nilai 5. Lalu kemudian pemain lainnya, Di Marco mendapatkan nilai 6,5. Dia adalah pemain terbaik kedua berarti ya, di bawahnya Sommer. Lalu kemudian di bawahnya Di Marco ada Dumfries dan Barella. Wah ini gue gak sangka-sangka Dumfries mendapatkan nilai yang sama dengan Barella. Lalu selebihnya pemain Inter cuma mendapatkan nilai 5. Dan itu wajar sih, memang Inter underperform ya. Mainnya kayak tanpa fighting spirit, kayak gak ada gregetnya gitu. Ini bahkan teman-teman untuk ulasan nilainya Thuram ya, Thuram kan ini mendapatkan nilai 5. Gazzetta memberikan ulasan singkatnya seperti ini. Kemarin adalah derby yang harus dilupakan oleh pemain Prancis tersebut. Dalam 90 menit di partai kemarin terjadi penurunan dalam jumlah tembakan dibandingkan partai-partai sebelumnya. Dan bahkan terkadang Inter tampak seperti bermain dengan 10 orang tanpa adanya Thuram. Entah kenapa kalau menurut La Gazzetta dia tidak segera dikeluarkan sejak awal. Pala main 90 menit Inzaghi. Nah kalau menurut teman-teman bagaimana? Apakah setuju dengan rating yang diberikan oleh La Gazzetta? Lalu kemudian lanjut data fakta yang berikutnya. Dari perjalanan Inter di musim ini, total sudah bermain 5 pertandingan di Serie A dan 1 di Liga Champions. Total ya secara keseluruhan meraih 2 kemenangan, 3 kali seri dan 1 kali kalah. Ini kalau di Serie A sendiri Inter dari 5 pertandingan cuma meraup 8 poin saja. Kacau banget nih kalau menurut gua. Kalau menurut teman-teman gimana? Di awal musim ini sampai dengan Giornata 5 kita parah banget gak sih? Kalau menurut gua sih parah banget. Khususnya dalam hal bertahan ya. Gua ingat banget di musim lalu Inter di Serie A adalah tim paling sedikit kebobolan dari menit 60 sampai 90. Jadi gak ada ceritanya tuh kita kebobolan di pertengahan babak kedua, apalagi di menit-menit terakhir. Di musim ini baru 5 Giornata kita sudah 2 kali kebobolan di menit-menit akhir. Yang pertama terjadi di Giornata 1 ya, ketika melawan Genoa kita kebobolan dari Junior Mesias di menit 95. Lalu kemudian berlanjut di akhir pekan kemarin kita kebobolan dari Gabbia di menit 88. Aduh, ini soal teknik, taktik atau fokus nih? Kalau menurut gua ini adalah soal fokus, yang salah satunya dipengaruhi dari sisi fisik ya, yaitu Acerbi. Dia sudah sangat tua. Kalau dia main 2 pertandingan
berturut-turut yang berjarak 3 hari saja. Aduh, di pertandingan kedua menit 70 ke atas dia pasti udah capek banget, yang tentu saja akan berpengaruh ke konsentrasi dia. Lalu kemudian lanjut data fakta lainnya. Lautaro Martinez secara mengejutkan dari 17 pertandingan terakhir cuma mencetak 1 gol teman-teman. Top skor musim lalu baru mencetak 1 gol doang dari 17 pertandingan bersama Inter. Ini akumulasi ya dari pertandingan di musim lalu. Aduh, semoga di akhir pekan nanti melawan Udinese Lautaro bisa segera mencetak gol. Dia harus segera memutus nih rantai puasa golnya. Biasanya kalau udah pecah telur, berikutnya dia bakal gacor lagi. Lalu kemudian berikutnya, nah ini ada data fakta yang sangat menarik dari Derby della Madonnina di babak pertama. Cuma babak pertama loh ya teman-teman. Jadi ternyata shot atau tembakan terakhir Milan ke gawang Inter adalah ketika Pulisic mencetak gol di menit 10. Setelah gol tersebut, Milan sama sekali tidak membuat tembakan ke gawang Inter. Yang ada setelah itu hanyalah shot dari Inter ke gawang Maignan. Tetapi memang data fakta ini sangat terlihat, sangat terasa di pertandingan kemarin. Kalau teman-teman ingat, setelah kebobolan, para pemain Inter seperti tersengat ya, seperti tersentak, akhirnya bangun, mulai kompak lagi, mulai bisa mengontrol pertandingan dan agresif menyerang. Tetapi sayangnya Inzaghi seperti tidak belajar ya dari pengalaman di babak pertama, karena terulang lagi tuh di babak kedua. Di awal-awal pertandingan para pemain Inter seperti bengong, seperti tertidur. Milan langsung tancap gas, agresif banget di awal-awal pertandingan. Lalu kemudian lanjut data fakta menarik lainnya teman-teman. Di babak pertama, passing akurasi dari Hakan Çalhanoğlu mencapai 100%. Gokil. Nah, ini yang paling parah nih, data faktanya Marcus Thuram sepanjang babak pertama. Dia cuma menyentuh bola sebanyak 5 kali. Ngapain anjir? 45 menit nyentuh bola 5 kali, selebihnya dia ngapain makan mendoan? Lalu kemudian lanjut berita yang berikutnya lagi. Ini adalah korban dari derby kemarin teman-teman. Ini Gazeta memberitakan bahwa Barella meninggalkan stadion pasca pertandingan dengan cedera ringan. Ada kemungkinan sepertinya hanya kelelahan saja. Hal ini akan dievaluasi di hari-hari berikutnya untuk memahami sejauh mana kelelahan atau cedera yang dialami oleh Barella. Aduh, jangan sampai dia cedera. Dia adalah gelandang terbaik kita saat ini ya dari sisi performa, karena Mkhitaryan ambruk, lalu Hakan Çalhanoğlu juga masih so-so banget. Fratesi Aslani juga belum kelihatan performa terbaiknya, dan bahkan Zielinski belum mendapatkan banyak kesempatan. Jadi jangan sampai Barella justru cedera. Teman-teman yang ingin membeli jersey atau pernak-pernik sepak bola lainnya, linknya ada di kolom deskripsi ya. Terima kasih. Lalu kemudian yang berikutnya, gue akan bacain statement-statement menarik dari sesi konferensi pers. Yang pertama ada dari kapten kesebelasan kita, Lautaro Martinez. Dia menjelaskan tentang jalannya pertandingan. Lautaro bilang begini teman-teman. Kami tidak bermain seperti yang kami persiapkan. Kami memulai pertandingan dengan buruk sejak awal. Di babak kedua, kami bermain sedikit lebih baik, tetapi tetaplah buruk. Kami harus segera memperbaikinya, menundukkan kepala dan bekerja keras. Lalu kemudian, Lautaro Martinez menegaskan bahwa kami semua harus meningkatkan level permainan dan sayalah yang pertama. Saya bertanggung jawab karena saya adalah kapten. Saya tahu bahwa saat ini saya tidak bermain sebaik tahun lalu, tetapi saya akan menjadi pemain pertama yang tiba di Appiano untuk berlatih dan mencoba membantu tim ini di sesi latihan. Lalu selain Lautaro, ada statement juga dari Matteo Darmian teman-teman. Dia bilang begini. Milan memainkan pertandingan yang mereka inginkan, sedangkan kami tidak. Pendekatan yang kami lakukan biasa saja dan permainan kami tidak mengalir dengan baik. Tetapi saat ini kami harus terus maju dan terus bekerja. Lalu kemudian selanjutnya ada statement dari pelatih terbaik di dunia yang sejauh ini strategi rotasinya gagal total, Simone Inzaghi. Dia menjelaskan tentang jalannya pertandingan. Inzaghi bilang begini. Hari ini kami tidak terlihat seperti sebuah tim dan itu jarang terjadi. Milan pantas menang. Kami memulai babak pertama dan babak kedua dengan buruk. Saya sudah mencoba mengubah sesuatu tetapi tidak berhasil. Pendekatan kami terhadap pertandingan ini sangat buruk dan itu mempengaruhi hasilnya. Lalu kemudian Simone Inzaghi juga mengatakan bahwa kami tidak berpikir dengan jernih. Kami membuat pilihan yang salah. Kami memasuki babak kedua dengan buruk. Kami seharusnya bisa berbuat lebih banyak, terutama saya. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya kepada Inzaghi tentang keputusannya mengganti seluruh gelandangnya di pertengahan babak kedua. Inzaghi bilang begini.
Saya mengganti seluruh pemain di lini tengah karena di babak kedua kami memulai dengan sangat buruk. Namun sayangnya setelah pergantian pemain ternyata hanya sedikit yang berubah. Kami harus segera menganalisis kekalahan ini. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya lagi, apakah dengan kekalahan ini membuat Inter kembali menginjak bumi, tidak lagi overconfidence? Inzaghi menjawab begini, apakah Anda berpikir bahwa kami selama ini tidak menginjak bumi? Apabila Anda berpikir demikian, maka saya sangat menyesal. Karena bagi saya, para pemain tampak fokus. Kami tidak pernah meremehkan siapapun. Hanya saja yang buruk adalah pendekatan yang kami buat untuk pertandingan ini tidak bagus. Lalu kemudian Inzaghi melanjutkan, kami sama sekali tidak meremehkan Milan. Kami tahu bahwa Milan adalah tim yang kuat. Mereka memiliki banyak pemain berbakat. Kami sudah mempersiapkan dengan baik, tetapi tidak terlihat di lapangan. Mereka yang saya turunkan sebagai starter maupun yang masuk di babak kedua semuanya bermain buruk. Kami bermain seperti bukan sebagai sebuah tim. Saya adalah pelatih dan sayalah yang bertanggung jawab. Saya menyesal kalah dalam derby seperti ini. Lalu kemudian teman-teman ada statement juga dari legenda Inter yang sekarang menjadi pengamat sepak bola, BP Bergomi. Dan ketika saya mengatakan bahwa Inter adalah tim terbaik, maksud saya bukan hanya dari sisi teknis, tetapi juga dari sisi attitude dan hasrat untuk memenangkan Scudetto. Jika mereka berhasil menemukan mentalitas seperti itu lagi, maka Inter akan kembali menjadi tim yang terbaik. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.